Ada yang tahu tentang Paul Thomas Anderson yang udah sering banget bikin film yang meledak, masterpiece demi masterpiece. Nah kali ini jujur gue pikir bakal sama aja kayak biasanya, tapi ternyata ini gila sih. Ini film bukan cuma sekedar bagus, tapi salah satu yang terbaik di dekade ini. Itu pun banyak pengamat yang mengatakan demikian. Ini gak lebay, sumpah. Jadi guys, apa kabar? Welcome back to review film terbaru. Kali ini kita bakal ngomongin filmnya PTA, judulnya One Battle After Another. Ceritanya simple tapi dalam. Musuh lama yang sudah hilang 16 tahun tiba-tiba balik lagi, dan sekelompok mantan revolusioner harus ngumpul buat nyelamatin salah satu anak mereka sendiri. Kedengaran standar, tenang dulu. Percaya deh, film ini lebih dari sekedar sinopsisnya. Bahkan pas gue nonton trailernya aja gue udah bingung gimana caranya ngejual film kayak gini. Tapi ternyata justru itu yang bikin penasaran karena hype-nya yang gede banget. Dan ternyata beneran pantas. Yang bikin gokil, film ini tuh nyentil banget tentang Amerika modern, dunia politik, bahkan cara sinema Amerika sekarang jalan. Tapi jangan salah, bukan cuma itu doang. Di balik semua kritik sosialnya, inti film ini tuh soal hubungan ayah sama anak dalam emosional tapi tetap fun untuk ditonton. Dan vibe-nya filmnya tuh kerasa banget kayak film jadul era 80-90-an. Bener-bener ngikutin gue sama kayak Spielberg di duel George Miller di Mad Max awal-awal, nostalgia banget tapi fresh karena dibawa dengan teknologi sekarang. Lo tau nggak, ini film direkam pakai kamera VistaVision, gila kan? Jadi walau jadul vibes tapi kualitasnya mantap modern. Overall ini tipe film yang jarang banget kita dapetin sekarang. Intense, simple tapi impactful banget. Gue serius bilang ini film wajib tonton. Gue pribadi sampai pengen nonton lagi di IMAX biar puas. Sekarang gue pengen tahu pendapat lo semua sebelum One Battle After Another. Apa film PTA favorit lo? Dan buat yang udah nonton, gimana menurut lo? Drop di kolom komen. Oke, sekarang masuk ke bagian pro gue. Yang pertama, jelas actingnya gila. Semua cast di sini mainnya solid banget. Bahkan gue bisa bayangin banyak yang bakal masuk nominasi Oscar. Tapi yang paling nyolok menurut gue ada 3, Sean Penn, Chase Infinity, sama Teyana Taylor. Sean Penn sih nggak usah diraguin, dia benar-benar jadi karakter yang creepy, ngancem banget tapi memorable. Bukan cuma dialog, bahkan cara dia jalan, ngomong, sampai gerak bibirnya tuh bikin karakter ini nempel banget di kepala. Nah, balik lagi soal penampilan aktor dan aktrisnya, detail kecil tuh ngaruh banget. Dari cara jalan, gestur, sampai gaya tubuh itu semua bikin karakter makin hidup. Sean Penn misalnya, gila sih, dia mainin karakternya benar-benar ngena. Menurut gua ini sih wajib banget masuk nominasi aktor pendukung terbaik, serius. Terus ada Teyana Taylor. Wah, sumpah dia tuh fenomenal di sini. Gua awalnya lebih kenal dia sebagai penyanyi dan udah suka banget sama musiknya, tapi di film ini edan. Penampilannya penuh emosi, powerful, seksi, tapi classy. Dan adegan terakhirnya kita bisa dibikin mewek saat nonton. Lanjut ke Chase Infinity. Gue udah suka banget sama dia, tapi di film ini levelnya naik lagi. Dia bener-bener nyuri perhatian tiap kali nongol. Walau screen time-nya nggak segede yang lain, tapi setiap skin yang dia isi tuh bikin kelok di kursi bioskop. Lo bakal mikir, gila, ini orang harusnya lebih sering muncul di sini. Sekarang ngomongin DiCaprio. Yalah, ini orang tuh kapan sih jeleknya? Dari dulu udah langganan main bagus dan punya karakter yang khas. Gua nggak bisa bilang ini salah satu top 3 terbaiknya karena karirnya udah penuh banget sama penampilan yang luar biasa. Jadi ikonik banget lah, ya kan? Tapi jelas di sini dia tetap ngegas. Yang bikin menarik, dia ternyata tetap lucu juga. Timing komedinya dapet, tapi pas harus serius dan dramatis langsung berubah total. Di sini dia main jadi sosok kayak gelandangan. Bajunya yang acak-acakan, ngerokok, mabok, pokoknya nyebelin. Tapi itulah poinnya, karakternya bikin kita ketawa sekaligus gregetan. Dan ada running joke sepanjang babak kedua soal ngecas HP. Kedengarannya receh kan, tapi sumpah eksekusinya kocak banget. Dari adegan dia ribut gara-gara HP mati sampai nelfon dari telepon umum, gue masih ngakak kalau inget itu. Itu literally salah satu momen terlucu di bioskop dekade ini.
Terus ada juga Benicio del Toro, walaupun porsinya nggak banyak tapi justru pas. Dia nggak over tapi tetap bikin karakter dia memorable. Lagi bukti kalau PTA tuh jago banget nulis karakter. Dari filmografi panjangnya lo bisa lihat karakter tuh selain unik berkesan dan punya tingkah laku yang khas. Dan itu sih rahasianya, PTA bikin film yang sebenarnya konsepnya sederhana tapi punya lapisan dalam yang berat. Jadi di permukaan lo bisa nikmatin ini sebagai tontonan seru, lo bisa ketawa, lo terhibur, lo excited nunggu apa yang bakal terjadi. Tapi begitu lo gali lebih dalam, ternyata ada banyak pesan dan tema emosional yang nyentuh banget.